Terima kasih, Friska. Saudara, polisi menangkap 11 debt kolektor atau penagih utang yang viral melakukan penghadangan anggota TNI, Serda Nur Hadi yang hendak menolong warga. 11 tersangka telah ditangkap dan ditahan di Polres Metro Jakarta Utara. 11 debt kolektor ini ditangkap di beberapa lokasi berbeda di wilayah DKI Jakarta. Seluruhnya ikut dalam penghadangan anggota TNI Serda Nur Hadi saat hendak menolong warga yang sakit. Polisi menyebut 11 tersangka terkena pidana pasal 335 dan pasal 364 KUHP soal pencurian dengan tindak kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Kita masih melakukan proses penyidikan. Artinya proses masih berlanjut tentang ke-11 pelaku ini di Satreskrim Polres Jakarta Utara. Terima kasih, itu saya rekan sekalian. Selamat pagi. Konfirmasi aja Pak, itu sudah jadi tersangka atau belum? Sudah tersangka. Ada Ya. DPO Pak nggak? Ada DPO nggak Pak? Apa? Ada DPO nggak yang masih dikejar? Sudah lengkap ya? Sudah lengkap ya? Dijerat atas dugaan pasal berapa Pak izin? Sudah lengkap. Jadi pasalnya 335 S1 itu 335 itu perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan, dan atau 365 atau perampasan atau perampokan dengan kekerasan, junto pasal 53 itu percobaan, ya. Sementara itu Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman memastikan tetap akan mengawal kasus ini ke ranah pidana. Pangdam Jaya juga secara tegas bersama Polda Metro Jaya akan menumpas aksi debt kolektor yang meresahkan warga Jakarta. Pangdam juga meminta kepada pihak perusahaan tidak lagi menggunakan jasa penagih utang atau debt kolektor. Koordinasi dengan Kapolda bahwa perilaku debt kolektor ini akan kita hentikan. Tidak ada karena kekuasaan tertentu memanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga menggunakan premanisme, termasuk premanisme yang lain seperti geng motor dan sebagainya. Rencana kita akan tumpas. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat. Tidak ada tindakan-tindakan memberikan rasa cemas, rasa ketakutan. Kita ciptakan di DKI Jakarta ini harus tentram, damai, dan masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik tanpa ada rasa ketakutan. Dalam pertemuannya dengan jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, koordinator debt kolektor yang ikut dalam penghadangan anggota TNI meminta maaf, namun mereka tetap akan mematuhi aturan hukum yang berlaku dan siap bertanggung jawab. Nama saya Dirga Tomo. Saya yang ditugaskan sebagai eksekutor untuk mengeksekusi mobil tersebut, dan pada saat kejadian itu saya dan rekan-rekan sebesar-besarnya meminta maaf kepada terutama TNI Angkatan Darat dan Bapak Babinsa, Pak Nur Hadin. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak atas apa yang kemarin kita lakukan, itu salah sebenarnya. Saya menyesal dengan apa yang saya lakukan kemarin. Sekali lagi Pak, saya minta maaf dan akan bertanggung jawab dengan apa yang kami sudah berbuat dengan hukum yang berlaku. Ini hantarin dulu. Ini. Anak saya enggak ini. Pak, ini polisi Pak, TNI Pak lagi. Apa Anda? Pak, TNI Pak ini Pak. Sebelumnya, belasan debt kolektor menghadang sebuah mobil yang dikemudikan oleh anggota Badan Pembina Desa atau Babinsa, Serda Nur Hadi yang sedang membantu warga yang menderita sakit.
Diduga mobil ini menunggak cicilan selama 8 bulan dan menjadi incaran penagih utang. Aksi penghadangan terjadi di Tol Koja Barat, Jakarta Utara pada tanggal 6 Mei 2021 dan viral di media sosial. Komandan salah kalau komandan gitu. Bukan gitu. Lalu bagaimana proses hukum selanjutnya terhadap 11 debt collector yang telah ditangkap? Ada jurnalis Kompas TV Adristia Sintia di Mapolres Metro Jakarta Utara. Selamat petang, Adristia, bagaimana kelanjutan proses hukum 11 debt collector yang menghadang TNI di sana? Adristia. Kolektor ini seluruhnya tengah dilakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Utara dan ke-11 tersangka ini seluruhnya terancam hukuman 9 tahun penjara dengan jeratan pasal 335 ayat 1 yakni tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan dan atau pasal 365 yakni pasal perampokan dengan kekerasan junto pasal 53 percobaan. Meskipun dijerat dengan pasal kekerasan yang diduga dilakukan terhadap anggota TNI Serda Nur Hadi, tapi dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya hari ini di Polres Metro Jakarta Utara tadi disampaikan bahwa yang dilakukan oleh ke-11 debt collector ini pada Kamis 6 Mei yang lalu ini merupakan hal yang menyalahi aturan begitu. Tadi disampaikan oleh Yusri Yunus setidaknya ada 4 aturan yang harus dilakukan oleh pihak debt collector ataupun perusahaan penyedia keuangan ataupun leasing begitu ya untuk melakukan pengambilan kendaraan ataupun lain sebagainya, di mana salah satunya yang terpenting ini juga perlu diperhatikan juga oleh masyarakat jika mengalami kejadian yang serupa adalah bahwa perusahaan pembiayaan ataupun leasing ini harus memiliki surat kuasa yang ditunjukkan kepada para debt collector yang ditunjuk begitu untuk melakukan penarikan kendaraan dan juga lain sebagainya. Dan dalam proses penarikan ini pun pihak perusahaan leasing dan juga pihak debt collector tidak bisa serta-merta melakukan pengambilan secara sepihak begitu kepada masyarakat ataupun pada pihak debitur jika mengalami tunggakan. Dan lebih lengkapnya berikut kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Yusri Yunus. Ya, ini sambil pembelajaran juga buat masyarakat. Ya, ini pembelajaran. Jadi kalau setiap ada yang datang untuk mengambil kendaraannya, minta surat kuasanya apa? Mana surat kuasanya? Mana SPPI-nya mana? Kalau bisa semua itu ditunjukkan berarti itu sah. Tapi kalau itu tidak bisa ditunjukkan berarti itu adalah ilegal. Patut untuk dicurigai, segera laporkan, jangan diberikan kendaraan itu. Sehingga dalam kasus ini Ibrahim dan juga saudara yang dilakukan oleh ke-11 debt collector yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan ini menurut Yusri Yunus adalah telah menyalahi aturan ataupun ilegal begitu, sehingga seluruh ataupun ke-11 tersangka ini telah menjalani penahanan di Polres Metro Jakarta Utara. Meskipun ke-11 pihak debt collector yang diwakili oleh koordinator dari debt collector yakni Hendrik Liatemu ini tentu telah meminta maaf langsung kepada Serda Nur Hadi dan juga kepada TNI Angkatan Darat, tapi ditegaskan bahwa proses hukum ini masih akan terus berlanjut. Terlebih juga telah disampaikan oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman yang sempat mengultimatum begitu tindakan aksi premanisme yang dilakukan pada hari Kamis 6 Mei yang lalu, di mana ia menyatakan bahwa akan memastikan bahwa TNI Polri akan tetap menegakkan hukum yang tegas begitu kepada aksi premanisme yang dilakukan oleh debt collector. Ibrahim. Terima kasih Adristia Sintia untuk laporannya langsung dari Polres Metro Jakarta Utara.